Nah, jadi sekarang itu banyak banget ya teman-teman orang yang punya rumah dengan lahan terbatas kayak gitu. Dia pengen punya ruangan yang lebih. Terus juga ada yang pengen bangunan yang luas tapi punya budget yang minim gitu. Nah, sebenarnya itu ada solusinya kayak gitu. Daripada kalian bingung nih dengan permasalahan yang tadi itu, budget yang terbatas terus juga punya lahan yang sempit, nggak luas. Langsung aja yuk kita bahas di segmen Get to Know kali ini. Nah, jadi sebenarnya ada loh solusi buat permasalahan tadi ya. Ruang yang terbatas, terus budget yang terbatas. Nah, itu solusinya adalah mezanin. Nah, jadi mezanin itu sebenarnya ini ya diambil dari bahasa Italia, mezza, artinya setengah. Nah, terus juga mezanin itu mulai terlihat ya itu di tahun 1705 sampai tahun 1715. Di mana mezanin itu ada di bangunan sebuah teater ya, itu dibangun di bagian paling bawah sebuah teater di Italia pada tahun tersebut. Sebenarnya gini ya, jadi misalnya ini lantai bangunan, terus kemudian ini atap. Nah, kita punya sebuah jarak yang tinggi antara lantai dan atap atau plafon lah, kita nyebutnya plafon gitu. Lantai dan plafon kita punya jarak yang cukup tinggi. Dan kalau misalnya dari setengah antara jarak lantai dan plafon ini masih cukup untuk kita bisa beraktivitas ya di bawah atau di atas ruangannya, itu yang disebut namanya dengan mezanin. Jadi mezanin itu ininya ya. Jadi bangunan di tengahnya gitu mezanin. Nah, sebenarnya mezanin ini sendiri itu bisa banyak sih kegunaannya ya. Bisa buat kayak ruang santai gitu agar lebih private kan di atas. Terus juga bisa menjadi ruang kamar tidur, itu juga banyak gitu kamar tidur. Itu jadi ada yang jadi perpustakaan, studio musik juga ada kayak gitu. Nah, untuk mezanin sendiri ini tuh hanya bisa digunakan pada rumah-rumah yang memang memiliki ketinggian plafon yang cukup tinggi ya dengan lantai. Minimal kalau misalnya bisa dikatakan, jadi dari jarak lantai ke plafon mezanin bawah itu ada 2,5 meter, dan kemudian dari mezanin ke atas plafonnya itu minimal sekitar 2,5 meter juga biar nyaman. Jadi total ketinggian antara lantai dengan plafon itu adalah 5 meter. Kemudian bagaimana nih strukturnya gitu ya. Nah, strukturnya sendiri itu sebenarnya bisa digunakan buat pembangunan mezanin itu bisa pakai bahan kayu, kemudian pakai bahan besi atau pakai bahan beton. Nah, jadi kalau misalnya pakai bahan kayu itu nanti tinggal kalau misalnya seandainya rumahnya mukanya lebar 5 meter tuh. Nah, berarti nanti yang dipanjang 5 meternya itu harus dipasang dulu balokan-balokan yang agak besar untuk kemudian nanti di atasnya itu ditaruh multiplek ya atau triplek ya dengan ketebalan yang kurang lebih yang minimal banget itu yang 12 mili ya, 12 mili kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kalian menggunakan besi ya berarti sama tuh di muka lebar 5 meternya kalian pasang palangan besi, bisa menggunakan H-beam atau bisa menggunakan besi hollow ya. Cuman kalau besi hollow mungkin yang besar yang ukuran 5/10 dengan jarak yang agak rapat kayak gitu supaya kuat. Nah, atau misalnya juga pakai beton. Jadi kalau pakai beton ya berarti sama sih sebenarnya kayak ngedak lantai 2. Kalian harus bikin balokannya dulu, terus gelar triplek kalau misalnya mau cor manual atau pakai bondek juga bisa kayak gitu. Bicara konsep mezanin nih di perumahan kita di Get Home itu ada perumahan namanya Cordova Premier Cibubur sama Osaka Premier Depok yang mengusung konsep mezanin. Jadi kita bahas yang di Cordova dulu. Jadi Cordova itu kita buat mezanin karena satu memang scalingnya tinggi lebih dari 5 meter. Kemudian dia sebenarnya kan tipe 38 ya. Itu jadi di lantai satunya itu ada 2 buah kamar, terus kemudian area ruang keluarga yang memang yang area ruang keluarga sama area ruang makan itu kan memang kita buat sengaja plafonnya agak tinggi. Nah, plafon yang tinggi itu kita manfaatin untuk membuat mezanin setengah dari panjang bangunan ke depan kita buat mezanin. Kemudian
yang di atasnya itu atau mezaninnya itu kita gunakan untuk kamar gitu. Jadi kamarnya itu 2+1. Kayak di mezaninnya Cordova itu adalah struktur beton. Jadi memang kalau struktur beton itu kan kelebihannya ini ya, ketika misalnya lagi ada aktivitas di atas tuh tidak kedengeran gitu di lantai bawahnya, karena kan lebih kedap. Beda dengan kayu atau besi, pasti kalau diinjek tuh masih kedengeran suara dari bawah, kayak gitu. Nah, kenapa kita bikin mezanin ya tadi kan untuk menambah ruang terutama sama supaya ini ya rumah itu kesannya terlihat lega gitu ya. Jadi begitu masuk kan plafon tinggi, terus kemudian di belakangnya tuh ada sebuah ruangan. Nah itu jelas terlihat lebih lega ketimbang dengan kayak masuk ruangan itu langsung plafon yang tingginya kurang lebih di 3 meter kayak gitu. Terus kemudian yang di Osaka juga Osaka itu kan kita ada sama kurang lebih di tipe 36. Jadi memang kita mengakali panjang tanah yang cuman sekitar 8 atau 10 meter kayak gitu, sudah kepotong dengan karpot kan sisa tanahnya kan tidak banyak untuk panjang belakangnya, sehingga kita akali di bawah itu bisa kamar 1, kemudian kita tambah lagi kamar di atas dengan mezanin tersebut kayak gitu. Jadi karena di bawahnya itu kalau misalnya kita buat kamar dua-duanya itu nanti nggak muat buat ruang keluarga, terus kemudian ada ruang makan dan dapur, kamar mandi. Nah jadi si mezaninnya itu kita manfaatin untuk ininya ya, untuk kamar tidurnya. Jadi tetap memiliki 2 kamar tidur di rumah tersebut. Nah kemudian kalau secara teknis juga sama, di Osaka dia juga menggunakan dak beton untuk bangunan struktur mezaninnya. Nah mungkin yang perlu diperhatikan juga ketika membuat mezanin itu untuk tangga mezaninnya, memang rata-rata kalau tangga mezanin itu tidak bisa dibuat ideal ya, dengan tinggi pijakan 20 cm, lebar pijakan 30. Nah itu nggak bisa gitu, karena biasanya memang mezanin itu areanya terbatas, sangat terbatas sekali. Selain itu, mezanin itu bisa juga dikatakan sebagai apa ya, penghematan kos ya, penghematan kos. Karena di mana kalian bisa dapatkan sebuah ruangan baru yang bisa difungsikan, tapi tidak menambah tidak menambah banyak struktural bangunan kayak gitu. Beda dengan kayak misalnya dari lantai 1 ke lantai 2. Itu kan berarti otomatis harus nguntik struktur dulu, bongkar atap segala macam. Tapi kalau kalian bikin mezanin, berarti kan kalian langsung membuat bangunan mezaninnya itu aja gitu. Paling sih kalau misalnya ditambah perkuatan itu hanya di kolom dan balokan aja, yang di area mezaninnya aja, tapi di struktural bangunan lainnya itu nggak perlu ditambahkan. Nah, mungkin itu penjelasan tentang konsep mezanin ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe channel YouTube Get Home. Sampai bertemu di konten berikutnya.